Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua pembimbing saya, moderator dan teman-teman audiens yang telah menyempatkan waktu dalam pemaparan rancangan penelitian saya pada hari ini. Saya, Faris Mufti Rusdana, dengan NIM G1416071, akan memaparkan rancangan penelitian saya dengan judul Regresi Elastic Net dengan peringkasan luas untuk mengukur keakuratan alat non-invasif tahun 2017 dan 2019 di bawah bimbingan Dr. Andaita Siadina Sulfianti, MSI, selaku pembimbing 1, dan Dr. Insinyur Erviani, MSI, selaku pembimbing kedua. Outline dari pemaparan kali ini adalah latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Penelitian saya dilatar belakangi oleh pola hidup zaman sekarang yang sangat dekat dengan banyak yang mengkonsumsi gula. Hal ini dikarenakan banyak sekali produk makanan dan minuman yang memiliki kadar glukosa yang tinggi. Oleh karena itu, penting sekali bagi seseorang untuk mengatur nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dan menjaga kadar glukosa darah agar tetap normal. Nah, kadar glukosa normal itu berkisar antara 70 mg per desiliter sampai 130 mg per desiliter. Sedangkan di bawah 70 mg per desiliter adalah kadar glukosa darah rendah dan di atas 200 mg desiliter per desiliter adalah kadar glukosa darah tinggi atau bisa kita sebut dengan kondisi hiperglikemia. Kondisi hiperglikemia yang terus-menerus tanpa ada penanggulangan berisiko memicu kegemukan atau obesitas dan terjangkit penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya karena penyakit ini sulit untuk disembuhkan. IDF Diabetes Atlas edisi ke-9 menyatakan bahwa sebanyak 463 juta jiwa di dunia mengidap penyakit diabetes mellitus. Dan angka ini akan diprediksi akan terus menaik hingga pada tahun 2045 sebanyak 700 juta jiwa. Dari jumlah yang sebanyak itu, terdapat 4,2 juta jiwa yang meninggal karena penyakit ini. Dan terlebih lagi, Indonesia itu menempati peringkat ke-7 penderita diabetes terbanyak di dunia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu mengontrol dan memeriksa kadar glukosa darah untuk mencegah terjangkit penyakit diabetes mellitus. Saat ini, metode yang paling populer untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah yaitu adalah metode invasif. Metode invasif yaitu pengambilan sampel darah dengan melukai tubuh pasien. Nah, metode invasif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gold standar dan silver standar. Gold standar itu menusukkan jarum kecil ke pembuluh vena pasien, sedangkan untuk silver standar menusukkan jarum ke ujung jari tangan pasien. Namun kedua metode ini itu dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan karena bersifat melukai. Oleh karena itu, tim Non-Invasive Biomarking Institut Pertanian Bogor saat ini sedang merancang perwarupa alat pengukuran glukosa darah secara non-invasif. Nah, untuk alat non-invasif ini itu tidak melukai bagian tubuh pasien lagi karena menggunakan konsep spektroskopi inframerah. Pengembangan alat ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun dan alat ini memiliki dua versi yaitu versi alat pada tahun 2017 dan tahun 2019. Penelitian ini diharapkan dapat hasil yang lebih akurat dan dapat menggantikan metode pemeriksaan glukosa darah secara invasif. Namun, sampai saat ini kita masih belum tahu alat pengukuran kadar glukosa tahun berapa yang memiliki keakuratan prediksi lebih tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kita akan membandingkan akurasi purwarupa alat tahun 2017 dan tahun 2019 dengan membandingkan kedua nilai error dari pemodelan kalibrasi. Apa yang dimaksud dengan pemodelan kalibrasi? Untuk alat metode invasif, itu keluarannya merupakan kadar glukosa darah dari si pasiennya. Sedangkan untuk alat yang non-invasif, itu keluarannya merupakan spektrum residu intensitas terhadap time domain. Nah, si pemodelan kalibrasi ini itu berguna untuk menghubungkan atau mengkonversi dari spektrum ini menjadi kadar glukosa darah. Herianti pada tahun 2020 menyelesaikan skripsi dengan judul Pemodelan Kalibrasi yang Kekar Terhadap Pencilan. Nah, skripsi ini melakukan pemodelan kalibrasi dengan metode peringkasan 3 angka dengan algoritma DDC dan diakhiri dengan 3 regresi, yaitu regresi Gulut, Lasso, dan Elastic Net. Dengan kesimpulan, model kalibrasi terbaik pada alat non-invasif adalah model regresi dengan algoritma DDC. Namun, pada penelitian ini masih terdapat masalah yaitu terdapat pada metode peringkasan 3 angkanya. Permasalahannya terdapat pada metode peringkasannya. Kadang metode peringkasan 3 angka ini dapat membuang sebagian informasi dari data.
Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menerapkan peringkasan data dengan menghitung luas di bawah kurva dengan menggunakan pendekatan perhitungan luas trapesium. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi model kalibrasi terbaik dengan menggunakan peringkasan luas kurva spektrum dan regresi elastic net dengan algoritma DDC pada hasil pengukuran glukosa darah non-invasif tahun 2017 dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, membandingkan keakuratan purwarupa alat pengukuran glukosa darah non-invasif yang sedang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan metode regresi elastic net dan algoritma DDC untuk mengatasi pencilan. Alat pengukuran kadar glukosa darah non-invasif. Menurut Umar dan Amir, terdapat 3 cara untuk mengukur kadar glukosa darah, yaitu secara invasif, minimal invasif, dan non-invasif. Nah, untuk cara kerja alat pengukuran kadar glukosa darah non-invasif, yaitu pertama dari sinar inframerah disinarkan ke jari tangan. Lalu sebagian intensitas terlewatkan akan ditangkap oleh sensor, lalu dikonversi oleh ADC atau analog digital converter. Lalu dengan algoritma fast Fourier transform akan menghasilkan spektrum residu intensitas terhadap time domain yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Zhou and Hasty mengatakan bahwa regresi elastic net merupakan teknik regularisasi baru yang dapat menyusutkan nilai dari koefisien hingga tepat 0. Nah, regresi elastic net ini memperlakukan dua penalti, yaitu penalti dari lasso dan gulut. Berikut adalah model dari regresi elastic net. Algoritma Detecting Deviating Cell atau DDC. Algoritma DDC ini pertama kali dikembangkan oleh Rousseau dan Van den Bosch. Algoritma DDC ini merupakan metode baru untuk mendeteksi pencilan. Nah, DDC ini melakukan pendeteksian setiap sel yang menyimpang pada gugus data peubah ganda dengan menggunakan korelasi antar peubahnya. Nah, algoritma ini terdapat 8 langkah. Namun, saya meringkasnya menjadi 7. Yang pertama ada langkah standarisasi data, yaitu menduga lokasi dan skala dari setiap kolom dengan menggunakan robust estimator. Berikut merupakan rumus menduga kekar lokasi. Berikut merupakan rumus menduga kekar skala. Yang kedua, yaitu mendeteksi pencilan pada setiap peubah dan akan mendapatkan matriks U dengan entry-entry-nya itu diperoleh dari sebagai berikut. Selanjutnya, langkah ketiga akan menghitung korelasi antar peubah dengan rumus berikut. Korelasi yang memiliki nilai lebih besar dari 0,5 disebut variabel connected dan di bawah 0,5 disebut variabel standalone. Langkah selanjutnya yaitu memprediksi setiap entry pada matriks U dan menghasilkan matriks Z duga dengan rumus sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya akan mengganti nilai Z duga IJ dengan nilai AJ Z duga IJ dengan rumus sebagai berikut. Yang keenam, itu menandai pencilan cellwise dengan rumus sebagai berikut. Pada tahap ini, akan diperoleh matriks ZIMP yang berisi matriks Z, tetapi seluruh pencilan cellwise dan semua nilai NA akan digantikan dengan nilai prediksi Z duga IJ. Yang terakhir, kita membuat matriks XIMP yang diperoleh dengan melakukan destandarisasi pada matriks ZIMP. Nah, hasil dari XIMP ini adalah output terakhir dari algoritma DDC. Set data yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan data primer hasil pengukuran kadar glukosa darah yang dilakukan oleh tim non-invasif biomarking IPB pada tahun 2017 dan tahun 2019. Pada tahun 2017, jumlah responden digunakan adalah 118 responden, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 75 responden. Pada tahun 2017, itu penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia Departemen Gizi Masyarakat IPB, sedangkan pada tahun 2019 itu dilakukan di Kebun Pedas Kota Bogor. Dua set data pada tahun 2017 maupun 2019 itu berisi hasil pengukuran dengan 3 metode, yaitu gold standard, silver standard, dan non-invasif. Namun pada penelitian kali ini, saya hanya menggunakan gold standard dan non-invasif karena gold standard ini memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada silver standard, sehingga lebih cocok untuk dilakukan pemodelan. Berikut merupakan gambaran dari spektrum residu intensitas terhadap time domain. Lampu yang digunakan adalah lampu 1600 nanometer, dan terdapat dua kondisi. Yang pertama, sensor menyala dan lampu inframerah mati, lalu sensor dan lampu inframerah menyala.
Nah, pada spektrum ini terdapat 5 puncak modulasi, yaitu 50%, 60%, 70%, 80%, dan 90%. Nah, untuk modulasi itu sendiri adalah bisa diibaratkan sebagai terang redupnya sebuah lampu. Nah, setiap modulasi ini terdapat 2 kali ulangan, dan pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi, total puncak yang diperoleh setiap individu adalah 50 puncak modulasi. Prosedur analisis data. Pada data kadar gula darah hasil pengukuran alat invasif, akan kita jadikan pengubah respon. Langkah yang pertama yaitu melakukan eksplorasi dengan melihat diagram kotak garis dari seluruh responden. Yang kedua akan melakukan proses data terhadap pengubah penjelasnya, yaitu data spektrum hasil pengukuran kadar glukosa darah non-invasif. Praproses yang pertama yaitu memilih 5 modulasi, yaitu modulasi 50, 60, 70%, 80%, dan 90% dari 10 total modulasi. Langkah yang kedua yaitu mentransformasikan data dengan menghitung luas trapesium di bawah kurva spektrum residu intensitas masing-masing time domain dengan rumus sebagai berikut. Langkah ketiga, membagi data secara acak menjadi dua bagian. 80% data digunakan sebagai data training dan 20% sebagai data testing. Lalu yang langkah keempat, melakukan pemeriksaan multikolonialitas pada masing-masing pengubah penjelas. Karena untuk pada algoritma DDC ini sangat dibutuhkan kolerasi antar pengubah yang tinggi atau di atas 0,5. Lalu yang kelima, melakukan pemodelan untuk memprediksi kadar glukosa darah dengan menggunakan metode regresi elastic net dan algoritma DDC dengan validasi silang lipat 10. Lalu yang keenam, akan melakukan validasi lagi dengan mengulangi langkah ketiga sampai kelima sebanyak 100 kali. Langkah ketujuh yaitu mengukur kebaikan model dengan menggunakan nilai RMSEP dan menghitung rataan pada RMSEP setiap model. Nah, hasilnya itu terdapat dua model regresi elastic net, yaitu model regresi elastic net dengan peringkasan luas pada data tahun 2017 dan model regresi elastic net dengan peringkasan luas pada data tahun 2019. Nah, untuk model regresi data tahun 2017 akan dibandingkan dengan hasil penelitian Herianti 2020 untuk mencari model terbaik pada data tahun 2017. Dan yang terakhir, model terbaik pada data tahun 2017 akan dibandingkan dengan data tahun 2017 untuk dilakukan evaluasi purwarupa alat pada tahun 2017 dan 2019 dengan membandingkan rataan RMSEP dari setiap model, sehingga akan didapatkan alat purwarupa alat yang terbaik. Berikut merupakan daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.